Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel ini. Kali ini kita akan menyampaikan prediksi soal-soal penilaian akhir semester ganjil yang disingkat PAS beserta pembahasannya khususnya untuk kelas 8 SMP atau MTS. Semoga hal ini dapat membantu kesulitan-kesulitan kalian di dalam mengerjakan soal-soal penilaian akhir semester. Selamat menyaksikan. Soal nomor 11. Diketahui titik A min 2, min 2, B min 2,3, dan C 1, min 2. Jika ketiga titik dihubungkan akan membentuk. Nah, untuk menjawab soal ini maka kita titik-titik ini digambarkan dalam bidang koordinat kartesius. Yaitu yang pertama adalah titik min 2, titik A min 2, min 2. Jadi ke kiri 2, ke bawah 2. 1, 2, 1, 2. Ini letaknya titik A. Kemudian sekarang min 2,3 berarti ke kiri 2 dan ke atas 3 satuan. Jadi 2, 3 ya. Ini letaknya titik B. Selanjutnya titik C. 1, min 2. 1 ke kanan dan 2 ke bawah. 1 ke kanan, 2 ke bawah. 1, 2. Nah, di sini letaknya titik C. Nah, apabila ketiga titik ini kita hubungkan, jadi kita hubungkan AC dan BC, maka akan membentuk segitiga siku-siku BAC, siku di A. Oleh karenanya jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 12. Diketahui titik P 2,1, Q 2,5, R 5,5, dan titik S. Jika keempat titik tersebut dihubungkan akan membentuk persegi panjang. Maka koordinat titik S adalah, untuk memudahkan kita gambarkan pada koordinat kartesius, P 2,1 berarti 2 satuan ke atas dan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Jadi 1, 2, 1. Di sini letaknya. Itu letaknya titik P. Selanjutnya 2,5. 2,5. 2 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ini letaknya titik Q. Kemudian titik R 5,5. 5,5, 5 ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, dan 5 ke atas, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya. Itu letaknya titik R. Kemudian, kalau dihubungkan akan membentuk persegi panjang. Berarti kira-kira letaknya titik S yang mana supaya membentuk persegi panjang? Ya. Oh, berarti di sini letaknya titik S. Jadi, kita tuliskan saja. Ini titik S. Nah, titik S ini berada pada koordinat berapa? Kita hitung dari sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 1. Berarti letaknya titik S itu ada pada koordinat, titik koordinat 5,1. Dalam hal ini yang betul jawabannya adalah B. Soal nomor 13. Diketahui garis L terletak di atas sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y, berjarak 2 satuan dari sumbu X. Jadi kalau kita gambarkan garis L ini terletak di atas sumbu X, ini sumbu X di atasnya ya, dan tegak lurus dengan sumbu Y. Maka kalau kita gambarkan tidak lain di sini 1, 2 jaraknya ya. Nah, ini garisnya garis L. Kemudian, nah sekarang kita lanjutkan titik A berjarak 6 satuan dari garis L, 6 satuan. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kira-kira ya. Kemudian berjarak 4 satuan dari sumbu Y serta berada di kuadran ketiga. Jadi kuadran ketiga ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ya. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 katanya tadi. Kemudian berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Sumbu Y berarti ke kiri. 1, 2, 3, 4. Nah, disinilah
letaknya titik A. Nah ya, kita tuliskan. Ini letaknya titik A. Nah, sekarang pertanyaannya, koordinat titik A yang ditanya. Tentunya koordinat titik A hitungnya dari sini. Dari titik 0,0. Jadi ke kiri 4 satuan, ke bawah 4 satuan. Nah, dalam hal ini kalau kita tuliskan, kalau ke kiri itu berarti negatif, berarti min 4, min 4. Jadi jawaban yang benar adalah D. Berikutnya soal nomor 14, ini masuk soal relasi dan fungsi ya. Diketahui himpunan G 2, 3, 4, 6, 8, 10 dan H 1, 2, 3, 5. Jika ditentukan himpunan pasangan berurutan 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5, maka relasi dari himpunan G ke himpunan H adalah apakah kuadrat dari? Nah, jadi kita cek satu-satu. 2 kuadrat dari 1. Betul apa salah? Oh, berarti salah kan? Kemudian yang B, 2 kali dari 1. Betul ya? 4 itu adalah 2 kali dari 2. 6, 2 kali dari 3. 8, 2 kali dari 4. 10, 2 kali dari 5. Jadi jawabannya yang benar adalah B. B, yaitu 2 kali dari. Soal nomor 15. Diketahui himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. 1, 7M, 8M, 9M, 10M. Kedua, 1P, 2Q, 3R, 4S. Yang ketiga, 1X, 2X, 3X, 4X. Yang keempat, 1T, 2U, 1V, dan 2W. Himpunan pasangan berurutan yang bukan merupakan pemetaan atau fungsi adalah. Yang perlu kita ingat tentang pengertian daripada pemetaan atau fungsi. Dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota himpunan A. Himpunan A di sini maksudnya adalah anggota domain atau daerah asal dengan tepat satu ke anggota himpunan B atau kodomain. Nah, kalau dituliskan dalam himpunan pasangan berurutan berarti domainnya tidak boleh berulang. Nah, kita cek satu-satu di sini. Yang pertama, 7M, 8M, 9M, 10M. Domainnya tidak berulang, yaitu 7, 8, 9, 10. Tidak berulang. Berarti satu ini termasuk fungsi. Yang kedua, 1P, 2Q, 3R, 4S. Domainnya juga tidak berulang. 1, 2, 3, 4. Yang ketiga, 1X, 2X, 3X, 4X. Domainnya tidak ada yang berulang. Yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan yang keempat, 1T, 2U, 1V, 2W. Nah, di sini domainnya berulang. Ini 1 2 kali, 2-nya juga 2 kali. Karena ini berulang, maka ini bukan termasuk fungsi. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 16. Diketahui fungsi fx sama dengan 1 dikurangi 2x. Jika x, jadi daerah asalnya, min 2, min 1, 0, 1, 2. Maka daerah hasilnya adalah titik-titik. Ya, kita masukkan semua daerah asalnya itu satu-satu. Ya, kita jawab, berarti kita tuliskan dulu. Fx sama dengan 1 dikurangi 2x. Kita masukkan daerah asalnya yang pertama, min 2. Jadi di sini 1 dikurangi 2 kali min 2. Ini sama dengan 1 plus 4. Jadi hasilnya adalah 5. Kemudian kita masukkan lagi F min 1. Nah, kita tuliskan 1 dikalikan 2 dikurangi 2 dalam kurung dikalikan min 1. Jadi jawabannya 1 plus 2. 1 plus 2 itu berarti 3. Selanjutnya kita masukkan lagi. Sekarang F0. Nah ya, X-nya diganti 0. 1 dikurangi 2, X-nya ganti 0. Sehingga ini jawabannya 1, 2 kali 0 itu 0. Berarti jawabannya 1 ya, untuk F0. Kemudian F1. Kita masukkan dalam rumus ini ya, dalam rumus ini. Jadi sama dengan 1 dikurangi 2 dalam kurung X-nya ganti 1,
maka di sini 1 min 2. 1 dikurangi 2 adalah min 1. Dan yang terakhir F2. Maka ya, kita masukkan kembali pada rumus 1 dikurangi 2x, x-nya diganti dengan 2. Maka jawabannya 1 dikurangi 4. 1 dikurangi 4 berarti negatif 3. Nah, dengan demikian jawaban yang betul adalah yang pertama adalah 5, 3, 1 dari hasilnya ya, dan min 1 kemudian min 3. Nah, jadi yang betul adalah 5, 3, 1, min 1 dan min 3, yaitu A. Soal nomor 17. Diketahui fungsi fx sama dengan min 1 dikurangi 2x. Nilai f min 2 adalah, ya, kita langsung jawab. Fx sama dengan min 1 dikurangi 2x. Untuk nih x-nya diganti min 2 berarti ini kita masukkan 2, x-nya diganti dengan min 2. Sehingga ini hasilnya min kali min adalah plus 4 ya. Jadi min 1 ditambah 4 adalah 3. Jawaban yang benar D. Soal nomor 18. Diketahui rumus fungsi fx sama dengan 5x tambah 3. Jika fp sama dengan min 7 dan f3 sama dengan q, maka nilai p ditambah q adalah, kita tulis rumusnya. Pertama kita tulis rumusnya ya. Fx sama dengan 5x tambah 3. Fp sama dengan x-nya diganti p tambah 3 sama dengan negatif 7. Nah, kita bisa langsung mencari p-nya. Ini 5p min 7 ini pindah jadi min 3, sehingga 5p-nya itu sama dengan negatif 10. Kan nilai p-nya adalah 10 dibagi 5, yaitu negatif 2. Jadi p-nya min 2. Sekarang kita lanjut. Kita masukkan 4 lagi pada rumus. Berarti kalau F3 masukkan ke rumus ini ya. Ke rumus ini 5x tambah 3. Jadi sama dengan 5 kali 3 ditambah 3 itu sama dengan Q. Sehingga 5 kali 3 itu adalah 15 ditambah 3 sama dengan Q. Jadi 15 tambah 3 itu adalah 18. Jadi Q-nya adalah 18. Nah, sekarang pertanyaannya adalah P ditambah Q. P ditambah Q. Nah, kita tinggal memasukkan saja P ditambah Q. P-nya itu min 2, Q-nya itu 18. Negatif 2 ditambah 18 adalah 16. Jadi jawabannya D. Soal nomor 19. Diketahui himpunan P adalah A, B, dan C. Sedangkan himpunan Q itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaannya, banyak fungsi atau pemetaan yang mungkin dari P ke Q adalah. Nah, ingat bahwa menentukan banyaknya pemetaan dari himpunan P ke Q itu rumusnya adalah N Q pangkat N P. Ya, banyaknya anggota himpunan Q dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan P. Kita tulis dulu, P itu adalah anggotanya 1, A, B, dan C. Berarti NP-nya itu NP-nya adalah 3. Sedangkan NQ-nya ya, banyaknya anggota himpunan Q itu 2, 3, 4, 5, ada 5. Nah, oleh karenanya sekarang kita masukkan pada rumus NQ pangkat NP. NQ-nya itu adalah 5. Dipangkatkan NP itu pangkat 3. Berarti maknanya 5 kali 5 kali 5
Kalau kita hitung itu adalah 125. Jadi D jawabannya. Soal nomor 20. Setiap pemesanan baju muslim Bu Ica mendapatkan potongan 20% atau diskon 20% dari harga yang tertera di katalog brand baju muslim tersebut. Jika ongkos kirim dari Surabaya ke Gresik 20.000 ditanggung oleh Bu Ica, berapa uang yang harus ditransfer Bu Ica ke temannya jika harga baju yang dipesan 1 juta rupiah. Jadi untuk mengirimkan uang itu ya kita tuliskan rumusnya, berarti harga baju yang 1 juta itu, jadi 1 juta dikurangi 20%, yaitu diskonnya, dikurangi diskonnya, kali 1 juta itu ditambah dengan ongkos kirimnya. Ongkos kirimnya itu adalah 20.000. Sehingga ini menjadi 1 juta dikurangi 20% itu 20/100 kali 1 juta ditambah 20.000. Jadi 1 juta 20% dari 1 juta itu berarti kalau kita tuliskan itu kan dicoret, itu berarti 200.000 ya. 200.000 ditambah 20.000. Sehingga 1 juta dikurangi 200.000 adalah 800.000 ditambah dengan 20.000. Jadi uang yang harus dikirim itu totalnya adalah 820.000 rupiah. Jadi jawabannya yang betul adalah D.